Timnas Indonesia sepertinya benar-benar membuat dua rival kita, Bahrain dan China, beneran ketar-ketir kalau kata Mimin. Memang saat di China kemarin Timnas Indonesia kalah 2-1. Tapi jika kita melihat secara kualitas permainan, sebenarnya Indonesia bisa kok ngimbangin mereka di kandang mereka. Kalau Bahrain ya kalian udah lihat kan? Andai nggak dibantu wasit kepala botak, Mimin yakin sudah kalah tuh Bahrain. Benar nggak? Nah, setelah kita sebelumnya selalu bermain di kandang mereka, di tahun 2025 nanti, gantian, dua tim itu akan terbang ke GBK untuk menghadapi Timnas Indonesia. Di mana jika Indonesia mampu menang kontra dua tim itu, Indonesia dipastikan lolos ke round 4. Bahkan bisa aja lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan catatan, kita juga mengalahkan Australia. Hal yang tentu saja tak ingin dilihat Bahrain dan China, di mana untuk menghentikan Timnas Indonesia, China baru-baru ini dilaporkan siap menambah hingga 5 pemain naturalisasi. Sedangkan Bahrain masih aja nolak main di GBK. Lantas, seperti apa cara-cara mereka untuk menghentikan Timnas Indonesia? Berikut rangkuman selengkapnya. Dua negara rival Timnas Indonesia sekarang benar-benar ketar-ketir lur ya. Seperti Cina dan Bahrain. Cina sendiri walaupun kita kalah waktu melawan Cina kemarin, tapi sepertinya Cina tidak menganggap rendah Timnas Indonesia yang sekarang lur ya. Dia sangat ketar-ketir sekali buat Cina dan Bahrain ini. Cina tiba-tiba tambah 5 pemain naturalisasi di timnya lur. Dan juga Bahrain malah bingung, kok bisa seperti itu ya. Misi gagalkan Indonesia ke Piala Dunia itu sangat nyata di dua negara ini lur. Gimana berita kelanjutannya? Langsung kita cek video sama-sama. Check it out. Di tengah hiruk-pikuk ajang AFF yang sebentar lagi akan segera dimainkan, info menarik muncul dari negeri Cina. Saat rival kita di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia itu, sepertinya tengah berupaya menambah kekuatan timnas mereka secara masif. Seperti kita tahu, penampilan China di round 3 ini tak dapat dikatakan bagus. Dari 6 laga yang telah mereka mainkan, mereka memang telah berhasil meraih 2 kali kemenangan, tapi 4 kali kalah dengan 6 poin. Tapi dengan 16 kali kebobolan, tim ini berada di posisi paling bawah di grup C. Itu kenapa dengan sisa 4 laga di round 4 nanti, timnas China ingin harus menambah kekuatan mereka. Dan itu coba dilakukan dengan program naturalisasi pemain di skuad mereka. Ya, menurut informasi yang Mimin dapatkan dari akun info sepak bola IDN, yang kemudian Mimin telusuri dari situs China Sohu, yang menunjukkan jika kabar ini benar. Disebutkan jika saat ini, China tengah coba untuk memproses naturalisasi 5 pemain. Dan kelima pemain tersebut adalah Ryan Raposo, Christopher Cheng, Oscar Maritu, Serinho, hingga yang paling populer yakni mantan pemain MU, Tahith Chong. Dari kelima pemain tersebut, 4 merupakan pemain yang bermain di Liga China, dengan 1 pemain kelas dunia adalah Tahith Chong. Sebagai informasi soal Tahith Chong, pemain ini merupakan pemain berdarah Belanda Curaçao yang pernah main di Manchester United. Karirnya sempat mengalami penurunan, tapi akhir-akhir ini ia kembali meningkat bersama tim Championship Luton Town, di mana di musim ini ia terus bermain reguler dengan total 17 laga telah dimainkan. Dengan 2 gol di Championship ia ciptakan. Jelas ini pemain yang cukup bagus jika sampai gabung ke timnas China, dan tentu saja bakal membuat tim China makin kuat. Lain China, lain Bahrain. Jika China coba mendapatkan 5 pemain naturalisasi baru untuk bisa menambah kekuatan timnas mereka guna bersaing di round 3, Bahrain malah terus coba untuk menolak main di GBK. Meski PSSI telah menjelaskan bahwa FIFA meminta laga di bulan Maret tetap dimainkan di Indonesia, namun pihak Bahrain baru-baru ini dilaporkan ogah mengakui penjelasan dari Indonesia bahwa FIFA telah meminta laga tetap dimainkan di Indonesia. Media Bahrain GDNonline.com mengklaim bahwa laga Indonesia versus Bahrain belum dikonfirmasi oleh AFC maupun FIFA, dan Bahrain masih bersikukuh jika laga harus tetap dimainkan di tempat netral. Tentu hal ini gak akan dibiarkan Indonesia. Kalau mau adil, laga harus tetap dimainkan di Indonesia. Apalagi jika melihat bagaimana Indonesia menjadi tuan rumah menghadapi Jepang dan Arab di GBK beberapa waktu lalu. Tak ada masalah apapun, dan semua berjalan dengan baik. Sehingga seharusnya FIFA tak akan menggubris permohonan dari Bahrain tersebut. Luar biasa lur ya, Cina sepertinya langkah timnas Indonesia banyak sekali udah ditiru oleh negara-negara ASEAN lain ya lur ya. Seperti Cina sekarang menambah lagi kekuatan baru, bahkan sampai 5 pemain naturalisasi lur ya. Sedangkan Bahrain masih saja mengungkit-ungkit ketakutannya untuk datang ke GBK atau ke Indonesia, padahal PSSI sendiri sudah menjamin keamanan mereka untuk bermain di
GBK nanti lur ya. Tapi kenapa keras kepala sekali sepertinya ini Bahrain? Harusnya gentle seperti Cina dong. Walaupun mereka sekarang ada di posisi paling bawah di klasemen sementara, tapi mereka bersemangat untuk menaturalisasi pemain lagi lur ya. Kenapa Bahrain tidak mau mencontohnya ya? Malah tetap gembar-gembor tidak mau datang ke Indonesia. Kan lucu lur. Kita lanjut. Saat ini timnas Indonesia sendiri memang dalam kondisi yang positif, terkhusus usai mampu mengalahkan timnas Arab Saudi. Para pemain percaya bahwa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, Amin. seperti yang sudah disampaikan oleh Ragnar hingga Calvin Verdong. Baru-baru ini Martin Paes bahkan menjelaskan bahwa ia tak bisa membayangkan jika Indonesia lolos ke Piala Dunia. Hal gila seperti apakah yang akan terjadi? Ya, sangat luar biasa. Dengan kegilaan seperti ini, satu hal yang saya bayangkan hanya satu. Apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia? Supporter kita sangat banyak, sangat loyal, sangat luar biasa. Saya rasa dengan potensi dari timnas dan dukungan yang besar, kita punya kombinasi hebat dan memiliki formula kemenangan. Jika kita bisa meraih banyak kemenangan, supporter pun akan semakin bertambah banyak. Sayang sekali kita gagal ke Olimpiade pada Agustus kemarin. Akan tetapi, sekarang kita memiliki banyak potensi. Mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia, ujar Paes, sumber bola.net. Kepercayaan diri Indonesia untuk bisa lolos ke World Cup sendiri bukan tanpa alasan. Kualitas pemain timnas senior kita benar-benar fantastis. Sebagai contoh, China mungkin akan punya Tahith Chong, tapi kita juga punya Messilhurst, bek tangguh yang telah menempatkan namanya di daftar bek-bek tangguh Liga Belanda. Tak hanya itu, kita juga punya Kevin Dix, bek terbaik di Liga Denmark bersama FC Copenhagen. Belum lagi sosok Ole Romani yang sudah dipastikan bisa main di bulan Maret. Indonesia akan makin kuat di 2025. Dan sekali lagi, itulah yang jadi alasan atau faktor lain, optimisme besar para pemain untuk ke World Cup. Sebuah proyek yang juga sudah disampaikan Pak Erik kepada para punggawa timnas. Luar biasa lur ya, Martin Paes saja sampai bicara seperti itu. Kalau timnas Indonesia sekarang tuh seperti formula yang sangat luar biasa yang bisa dipastikan lolos ke Piala Dunia lur ya. Karena mungkin dukungan supporter yang sangat luar biasa dan juga pemain-pemain naturalisasi atau keturunan yang sangatlah gila lur ya. Yang sangat-sangatlah fantastis kalau menurut gua. Dan juga Bahrain sendiri kok masih aja mungkin tidak mau datang ke Indonesia lur ya. Pada PPSI sendiri Bapak Erick Thohir sudah menjamin keamanannya. Beda dengan Cina yang walaupun mereka ada di tangga paling bawah klasemen sementara ini, tapi mereka tetap gigih memakai pemain naturalisasi yang sangat luar biasa ya. Sekali 5 langsung diturunin pemain naturalisasi untuk Cina. Luar biasa banget. Mungkin semua negara sekarang di ASEAN meniru langkah-langkah Indonesia untuk memakai pemain naturalisasi ya. Mungkin Indonesia jadi barometer pemain Asia sekarang, Pak. Tim-tim di Asia luar biasa banget. Gimana menurut kalian tentang berita ini lur? Tolong tulis di kolom komentar. Sekian lesson dari gue kali ini. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.